Misalnya, saat kita berbelanja online, langkah apa saja yang kita lakukan hingga barang benar-benar sampai di rumah kita. Nah, itulah yang disebut dengan use case. Di video ini, kita akan membahas konsep use case dan bagaimana penerapannya dalam pengembangan perangkat lunak. Yuk, simak sampai selesai. Jadi, sebelum kita membahas lebih dalam, apa sih sebenarnya use case itu? Use case adalah teknik dalam analisis dan perancangan sistem yang menggambarkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan suatu sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya, ketika kita belanja di e-commerce, kita mencari barang, memasukkan ke keranjang, melakukan pembayaran, lalu barang dikirim ke alamat kita. Semua langkah ini disebut sebagai use case. Pentingnya use case dalam pengembangan perangkat lunak. Kenapa sih use case itu penting dalam pengembangan perangkat lunak? Nah, ada beberapa alasannya. Yang pertama, use case membantu memahami kebutuhan pengguna lebih baik. Dengan begitu, developer bisa merancang sistem yang benar-benar dibutuhkan. Kemudian yang kedua, use case membantu desain sistem. Ini memastikan sistem yang dibuat sesuai dengan alur kerja pengguna. Kemudian yang ketiga, use case juga menjadi dasar untuk pengujian sistem. QA tester bisa menguji apakah sistem yang dibuat. Dan yang terakhir, use case mempermudah komunikasi antara tim pengembang dan desainer dan juga klien. Dalam use case, ada beberapa komponen utama yang perlu kita ketahui. Pertama, ada aktor. Aktor adalah entitas yang berinteraksi dengan sistem, bisa berupa pengguna, sistem lain, atau perangkat keras. Aktor dibagi menjadi dua, aktor utama yang langsung menggunakan sistem, dan aktor sekunder yang mendukung sistem. Lalu ada skenario. Ini adalah langkah-langkah bagaimana sistem digunakan oleh aktor untuk mencapai tujuannya. Selain itu, ada juga hubungan, yaitu cara elemen-elemen dalam use case saling terhubung. Ada beberapa jenis hubungan dalam use case. Pertama, ada aktor. Aktor adalah entitas yang berinteraksi dengan sistem, bisa berupa pengguna, sistem lain, atau perangkat keras. Aktor dibagi menjadi dua, yakni aktor utama yang langsung menggunakan sistem dan aktor sekunder yang mendukung sistem. Lalu ada skenario. Ini adalah langkah-langkah bagaimana sistem digunakan oleh aktor untuk mencapai tujuannya. Selain itu ada juga hubungan, yaitu cara elemen dalam use case saling terhubung. Ada beberapa jenis hubungan dalam use case. Yang pertama ada include. Include menunjukkan bahwa satu use case selalu menyertakan perilaku dari use case lainnya. Misalnya dalam sistem e-commerce, proses melakukan pembayaran bisa selalu mencakup verifikasi pembayaran sebagai bagian dari alur. Kemudian yang ketiga ada generalisasi. Hubungan ini menunjukkan bahwa suatu use case dapat memiliki varian lain yang lebih spesifik. Misalnya login bisa memiliki dua varian, yaitu login dengan email dan login dengan media sosial. Dan ada extend, menunjukkan bahwa suatu use case dapat memperluas perilaku use case lain dalam kondisi tertentu. Contohnya, jika pengguna memilih metode pembayaran cicilan, maka sistem akan mengaktifkan use case tambahan seperti simulasi cicilan. Cara penulisan use case yang baik dan benar. Agar use case bisa dipahami dengan baik, kita harus menulisnya dengan jelas dan sistematis. Berikut cara menulis use case dengan baik. Pertama, menentukan nama use case. Gunakan frasa aktif dan jelas, misalnya melakukan pembayaran. Kemudian, identifikasi aktor yang terlibat. Tentukan siapa saja yang berinteraksi dengan sistem, misalnya pelanggan dan sistem pembayaran. Dan selanjutnya, buat alur dasar, happy path. Contoh: 1. Pelanggan memilih produk. 2. Pelanggan mengisi detail pembayaran. 3. Sistem memproses pembayaran dan menginformasi transaksi.
Kemudian buat alur alternatif. Jika pembayaran gagal, sistem meminta metode lain. Jika koneksi terputus, sistem menyimpan transaksi sementara. Kemudian yang terakhir, gunakan diagram use case UML. Visualisasi hubungan antar aktor dan sistem membantu pemahaman. Jadi, dari video ini kita belajar bahwa use case sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu kalian memahami konsep use case. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.